Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Isra Mega Octavia. Aku mahasiswa semester 7 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka jurusan Psikologi dengan NIM 2208015076. Nah, kali ini aku tuh mau ngebahas terkait sesuatu yang deket banget nih sama kita. Apa sih itu? Jadi yang deket banget sama kita itu adalah media. Di sini aku tuh mau membahas terkait komunikasi media massa. Yang dimana kayak dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu tuh kita pasti bakalan ngadep ke gadget kan? Nah, jadi kayak sebelum tidur kita tuh pasti bakalan scroll TikTok. Terus kita bangun tidur buka handphone kita scroll TikTok. Terus atau kita buka WhatsApp, pokoknya kita ngebuka media. Jadi kayak bener-bener yang kita hadapin itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi adalah gadget. Nah, jadi pertanyaan yang paling besar tuh apa? Kontrol kita itu sebenarnya media atau kita yang kontrol media? Gimana sih maksudnya? Jadi kita yang mengontrol media ini atau media yang kontrol kita sih? Gitu. Nah, kita dengar dulu ya penjelasannya sedikit. Jadi, pada zaman dulu itu, media dianggap sebagai baggage bullet theory atau model peluru. Dulu tuh, para ahli komunikasi percaya bahwa media itu kayak peluru. Begitu ditembakkan ke kepala kita, itu kan bakal langsung masuk ya, gitu kan. Terus juga langsung berpengaruh tanpa filter, kayak ibarat kayak suntikan aja lah, kayak diceklek, kayak masuk terus kayak langsung kena efeknya. Jadi kayak dibius gitu kan, dibius, disuntik itu kayak kalau udah dimasukin obat suntiknya, obat biusnya itu kayak bener-bener udah kena gitu loh efeknya. Nah, jadi kalau misalkan media ngomong A, kita tuh bakalan percaya gitu kalau misalkan omongan itu tuh benar gitu. Terus kalau misalkan ada tayangan kekerasan, itu tuh semua orang bakal ikut brutal. Yang dimana kalau misalkan ada propaganda itu semua orang juga otomatis kayak terhipnotis. Nah, jadi kayak contohnya gini. Misalkan ada sebuah brand gitu kan, sebuah brand ini tuh mengiklankan kalau misalkan produknya mereka ini tuh bagus gitu. Nah, kita tuh kayak langsung percaya aja gitu loh, yang dimana kayak oh iya produk ini bagus, aku mau beli yang kayak gitu. Tapi kenyataannya itu hidup gak sebasic itu guys, karena kita tuh bukan robot. Kita itu adalah seorang manusia yang mempunyai pengalaman, pemikiran, serta hati nurani. Nah, Islam juga bilang nih di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya itu Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi di sini tuh kayak artinya itu kayak kita tuh punya peran aktif gitu. Nah, kalau di zaman sekarang kita kan kayak udah lebih berkembang gitu kan. Jadi kita tuh bukan penonton yang pasif gitu. Karena kenapa sih kita tuh bukan orang yang pasif? Karena kita tuh sekarang udah ngerti gitu loh. Kalau misalkan setiap orang itu mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap media. Karena apa sih? Karena pertama adanya perbedaan individu. Di dalam perbedaan individu itu kita juga punya latar belakang yang berbeda, yang dimana kita seseorang itu kayak mungkin aku orang yang mudah cemas, mungkin teman aku orangnya yang cuek aja gitu. Terus juga ada yang chill banget, terus ada yang gampang terpancing terkait berita, jadi nggak dicari dulu nih bener enggaknya gitu kan. Terus juga ada yang kayak noleh aja tuh enggak gitu loh terkait berita itu. Kayak misalkan ada sebuah media yang menggambarkan kayak di sini tuh ada ini loh orang yang kayak misalkan nih aku tuh misalkan kayak ngasih tahu gitu kan, kayak kamu tahu nggak sih berita ini yang kayak gitu kan, berita viral yang ini yang guru melecehkan siswanya yang kayak gitu. Nah, tapi ketika aku tanya, kemungkinan ini orangnya adalah tipikal yang kayak ya udah dia kayak nggak mengikuti berita gitu, terus kayak dia bilang kayak nggak tahu gitu. Terus juga yang bikin seseorang panik gitu kan, misalkan aku udah panik nih, atau kayak kemarin lah ada ini kan kita yang sampai sekarang ada bencana yang di Aceh gitu kan. Nah, itu tuh buat kita panik gitu kan, maksudnya kayak apa ya, sedih yang kayak gitu. Terus habis kayak gitu
kemungkinan ada beberapa orang yang lihat berita itu kayak ya udah biasa aja, karena selama ini atau selama bencananya itu bukan terjadi di kehidupannya dia, yang kayak gitu loh. Nah terus ada juga yang kedua, kategori sosial. Nah, kategori sosial itu sama dengan kayak lingkungan sosial lah gitu kan. Nah, itu tuh dia mempengaruhi selera media kita, yang dimana anak-anak tuh pasti akan lebih suka dan dominan untuk nonton film kayak mungkin Boboiboy, terus Cocomelon yang kayak gitu kan, atau animasi lainnya gitu. Sedangkan para remaja itu lebih suka kayak nonton drama Korea atau drama Cina gitu kan. Terus juga dia lebih suka dengerin musik ketika galau atau ketika mereka lagi senang ya kayak gitu. Terus juga mereka suka nontonin kayak konten-konten self love lah yang kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan ibu-ibu tuh akan lebih suka nonton resep masakan, terus habis kayak gitu dia suka nontonin gimana cara parenting gitu kan. Nah terus kalau misalkan kayak pengusaha gitu, dia akan lebih cenderung cari media terkait bisnis lah, agar menggampangkan bisnisnya dia gitu. Nah terus yang ketiga itu ada apa sih? Yang ketiga itu ada hubungan sosial, yang dimana two step flow. Nah itu tuh kayak gimana ya, seringkali tuh kita percaya gitu loh kalau misalkan media bukan dari media langsung gitu, tapi itu tuh bisa dari ustadz atau ustazah gitu. Terus habis kayak gitu ada influencer, terus juga ada teman atau tokoh publik gitu kan. Jadi media, terus habis itu ada pemuka pendapat, baru nih sampai ke kita. Makanya kita tuh kadang sering percaya gitu loh pendapat influencer gitu. Jadi pendapat influencer ini tuh lebih dipercaya dibandingkan berita resminya. Terus habis itu yang ketiga itu ada use and gratification gitu kan. Jadi kita tuh pakai media sesuai kebutuhan atau enggak sih gitu kan. Tapi otomatis kita tuh pakai media pasti sesuai dengan kebutuhan kita kan, yang dimana media itu tuh bukan cuman ngaruh nih ke kita, tapi kita juga memilih media sesuai dengan kebutuhan emosional dan psikologis kita. Nah contohnya tuh kayak gimana sih? Nah misalkan kita tuh lagi overthinking banget gitu kan, kita tuh kayak akan lebih cenderung memilih untuk memilih media kayak Spotify atau YouTube musik dan lain-lain yang kayak gitu kan. Itu kayak jadi kita kayak dengerin musik agar kayak ya mendistraksi overthinking kita lah yang kayak gitu. Nah terus ada lagi nih, kalau misalkan kita lagi stres, kita tuh kalau misalkan lagi stres kan kayak pusing banget yang udah nggak ada ininya, jadi kayak sedih lah atau gimana gitu kan. Itu tuh kita kayak akan cari film atau meme gitu kan, itu tuh kayak yang lucu-lucu biar kitanya juga ketawa dan kayak stres kita lah sedikit berkurang lah gitu. Jadi distraksinya dengan cara nonton meme yang lucu atau video-video lucu atau video-video komedi yang kayak gitu kan. Nah terus kalau misalkan kita lagi insecure banget gitu kan, nah kita tuh kayak biasanya akan cari konten yang self love nggak sih, atau self healing lah ibaratnya kayak gitu. Nah terus juga ada kalau misalkan kita lagi sepi, kita tuh kayak pasti bakalan nontonin vlog orang-orang gitu kan, kayak entah vlog Ria Ricis atau vlog siapapun yang kalian suka. Itu kayak biar ngerasa kita tuh ditemenin, atau kita ngerasa kayak kita ikut gitu loh di dalam hal itu. Kayak misalkan pokoknya kayak misalkan kita nonton vlog Ria Ricis yang dimana dia tuh kan sering banget main gitu kan, terus kayak ketawa-tawa dan lain-lain yang kayak gitu, ngajak main Moana lah anaknya, terus kayak jadi kita ngerasa kayak kita ada gitu di situ. Habis kayak gitu kalau misalkan kita lagi butuh validasi, kita tuh pasti bakalan cari kayak quotes atau kata-kata di Instagram, TikTok, or anything else gitu kan. Itu yang bener-bener ngevalidasi apa yang kita rasakan kayak gitu. Nah jadi kita tuh aktif banget kan dalam memilih media. Terus kayak kita tuh kita bakalan memilih media yang vibe-nya tuh cocok gitu loh.
dengan kondisi hati kita saat itu, kayak gitu. Nah terus juga, nah ini nih bagian menariknya. Ternyata itu ada beberapa motif psikologis yang bikin kita nempel loh sama media gitu. Jadi yang pertama itu ada motif kognitif. Motif kognitif itu kayak ibaratnya apa ya? Kayak kita tuh pengen tahu gitu loh. Nah di dalam motif kognitif itu tuh ada beberapa subnya gitu. Yang pertama itu ada konsistensi. Nah konsistensi itu apa sih gitu kan? Nah jadi kalau misalkan di konsistensi ini tuh nyari info gitu, nyari info yang cocok sama pemikiran kita. Makanya kayak algoritmanya tuh kayak selalu nampilin konten yang kita suka. Ibaratnya kayak gini, kita tuh scroll TikTok terkait make up gitu. Nah itu kan kita hal yang kita suka kan, kita juga suka make up. Ya udah akhirnya kita tuh sering banget nyari hal itu. Setelah kita sering banget nyari itu, akhirnya algoritma TikTok kita itu selalu muncul terkait make up, bener-bener yang kita cari yang kayak gitu. Terus yang kedua itu ada atribusi. Atribusi itu kayak kita kepo nih gitu kan, kenapa sih dia begitu. Terus habis kayak gitu akhirnya media ini jadi salah satu platform yang bantu kita untuk cari alasannya kenapa sih dia kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada kategorisasi. Nah kategorisasi ini kayak otak itu suka ngotak-ngatikin info lah. Terus juga medianya itu tuh kayak mempermudah kita, misalkan kayak ibaratnya apa ya, misalkan kita dapat suatu informasi kayak ternyata kalau misalkan kita lagi sedih, kita bisa loh nonton film sedih. Itu kayak ternyata kayak kita ngotak-ngatik, iya kah kita lagi sedih tapi kita nonton film sedih, apakah itu akan membuat kita tambah sedih gitu. Jadi kita tuh ngotak-ngatik informasi lah ibaratnya gitu. Terus kayak medianya tuh mempermudah kita, jadi kita cari entah di Google atau di TikTok, Instagram, atau di WA, atau kita tanya teman yang kayak gitu. Terus juga yang keempat itu ada objektifikasi. Nah jadi di objektifikasi ini tuh kayak kok gue jadi ngerasa pintar ya karena suka nonton konten edukasi gitu kan. Jadi karena kita sering nonton nih video konten edukasi yang kayak gitu, kita tuh kayak ngerasa itu lebih pintar gitu. Nah si objektifikasinya ini kita mengobjektifikasi diri kita tuh lewat media gitu loh. Nah, terus juga ada motif afektif. Yang kedua tuh motif afektif ya guys. Nah jadi kayak kita tuh pengen tenang gitu. Nah di dalam motif afektif ini juga ada beberapa subnya, yang itu pertama itu ada reduksi tegangan. Jadi kayak ketika kita lagi tegang nih, misalkan kita lagi mau presentasi mungkin kan kita lagi tegang banget gitu kan. Nah sebelum presentasi mungkin kita bisa dengerin musik dulu buat regulasi kita lah, jadi kayak pelarian kita dari stres gitu. Terus juga ada yang kedua ada ekspresif. Itu kayak media ngebantu kita gitu loh, ngebantu kita buat nemuin diri kita. Misalkan kita nonton konten personality atau konten kepribadian gitu kan. Nah itu ngerasa bentuk ekspresi kita aja yang kayak gitu. Itu sebuah bentuk ekspresi kita. Ketiga itu ada ego defensif. Jadi di sini tuh kayak kalau misalkan kita lagi down, media tuh bantu kita self defense dengan konten-konten positif gitu. Misalkan kayak aku nih kemarin lagi gagal SBMPTN gitu kan. Nah terus aku tuh cari konten-konten terkait anak-anak yang gagal SBMPTN tapi mereka juga sukses. Yang keempat itu ada peneguhan. Nah kalau di peneguhan ini kita tuh nonton film drama Koreanya ini kurang enak gitu. Ketika kita ngelihat drama ini kurang enak, kita tuh gak akan gitu balik lagi. Tapi kalau misalkan kita ngerasa kayak ternyata drama Koreanya ini tuh bagus ya, pengalamannya juga enak, terus juga relate gitu sama kehidupan kita, itu bakal balik lagi gitu gak sih ke sana gitu kan. Karena kan kita ngerasa kayak oh my god, drama itu tuh kayak bener-bener relatable banget ke kita yang gitu. Nah terus ada motivasi pengembangan diri. Nah motivasi pengembangan diri itu kayak
kita tuh pengen grow up atau growing gitu kan. Nah di dalam ini juga ada beberapa, yaitu ada pertama ada afiliasi. Jadi kayak media tuh bikin kita ngerasa punya teman gitu loh. Jadi kita di dalam media ini kayak di WhatsApp atau di sosial media apapun gitu kan, kita tuh kayak bisa hire teman gitu, atau kayak kita bisa bikin komunitas atau fandom gitu. Kayak K-pop kan itu adalah salah satu fandom yang ada di media gitu kan. Nah itu kita nggak akan ngerasa kita tuh punya temen di media gitu. Nah terus juga ada yang kedua, ada identifikasi. Nah di identifikasi ini tuh kayak ngerasa, ih ini tuh aku banget yang kayak gitu. Misalkan kayak ada influencer, pakaiannya gitu kan, gaya pakaiannya yang lebih clean, jadi OOTD clean gitu kan. Itu kayak, ih aku banget ini, pakaian aku tuh kayak gini. Yang juga ada modeling. Nah modeling ini tuh kayak kita misalkan suka atau idolakan seseorang, entah itu influencer, tokoh publik, atau tokoh pahlawan, entah atau apapun. Jadi kita kayak ngemodeling aja gitu, cara bicaranya mereka tuh gimana sih, terus modelingnya dia gimana sih, fashionnya mereka tuh gimana sih, bahkan attitude mereka tuh kita akan contoh gitu loh. Jadi kita tuh gampang gitu ketularan dari konten-konten mereka. Nah terus juga ada ini penonjolan. Nah penonjolan ini tuh kayak adalah sebuah konten self growth ya kan, yang dimana kita tuh ngerasa sukses dan berprestasi gitu loh. Misalkan kita menyukai nih Albert Einstein. Nah Albert Einstein kan kalian tahu kan, Albert Einstein tuh bener-bener seorang penemu atau seorang tokoh yang bener-bener pinter banget gitu. Nah kita tuh sering banget nih nonton kontennya Albert Einstein. Jadi kayak kita ngerasa gimana ya cara agar aku bisa kayak Albert Einstein gitu. Terus juga ada efek media. Nah, efek media itu apa sih? Apakah media itu bisa menjadi obat atau bisa menjadi racun? Gitu kan. Nah, ternyata media itu tuh bisa ngasih dampak positif dan negatif gitu kan. Jadi media itu bisa menjadi sebuah obat dan bisa juga menjadi sebuah racun gitu. Menjadi sebuah obat atau memberikan dampak positifnya itu apa aja. Jadi media itu bisa perluas wawasan, menambah ilmu juga, terus juga bisa memperkuat iman kita dengan nonton film atau konten kajian gitu kan. Terus juga bisa bikin kita bahagia. Kalau misalkan media tuh bisa juga jadi racun loh guys. Itu sih contohnya gitu kan. Jadi media itu bisa bikin racun. Misalkan kita lihat konten-konten nih orang yang dimutilasi, itu kan kayak ngerasa dan ngebuat kita jadi cemas gitu kan, kayak kita ngerasa takut. Jadi media itu bisa jadi racun, bisa bikin kita cemas, bisa bikin insecure, bisa bikin kecanduan, terus juga bisa bikin perilaku kita menjadi negatif ya, kayak gitu. Makanya Islam itu mengajari kita untuk tabayun guys, yang itu dicek, terus disaring, terus ya udah jangan ditelan mentah-mentah gitu loh informasinya. Kesimpulannya itu media itu adalah sesuatu yang kuat, tapi kita juga harus kuat gitu kan. Jadi kita tuh sebenarnya kuat kalau kita sadar